Saudara, saya sangat hormat kepada Bu Sri Mulyani. Dia teman kerja saya yang baik di dalam pemberantasan korupsi. Sudah tahu BLBI 20 tahun tidak bisa ditagih karena dibebankan Kementerian Keuangan. Saya minta impres ke Presiden, sudah berhenti berdebat, saya ambil semua. Bisa itu? Teman saya dia, dalam banyak hal, IKN apa gitu. Kalau saya kagum, kalau di kabinet menerangkan masalah apapun yang paling bisa menjadi sederhana bagi di anggaran negara. Sehingga saya percaya dia Menteri Keuangan terbaik. Tetapi akses dari bawah tidak masuk. Sehingga apa kesimpulan saya? Bu Sri Mulyani tidak punya akses terhadap laporan-laporan ini. Sehingga keterangan yang terakhir pun di Komisi 11 itu jauh dari fakta. Karena bukan dia nipu, dia diberi data itu, data pajak, padahal ini data bea cukai. Tadi penyelundupan emas itu. Ini tidak tahu siapa yang bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan buat yang menjalankannya. Dan hari ini kalau tidak salah kita sudah memasuki hari yang ke-20 ya. Tidak lama lagi, ini ada tinggal satu putaran lagi 10 hari terakhir bulan Ramadan. Menko Polhukam Mahfud MD sebagai Ketua Komite Nasional Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang hari Senin 10 Maret 2023 menjelaskan silang sengkarut soal adanya tindak pidana pencucian uang sebesar 349 triliun di Kementerian Keuangan. Mahfud MD menegaskan tidak ada perbedaan data antara yang dia sampaikan di Komisi 3 DPR RI dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di Komisi 11 DPR RI. Hanya soal perbedaan klasifikasi dan penyajian data saja. Pasti banyak yang bingung dengan pernyataan Pak Mahfud MD ini. Karena sebelumnya secara tegas Pak Mahfud MD menyatakan data yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani itu salah. Pak Mahfud MD waktu itu malah menduga Ibu Sri Mulyani ini mendapat data yang ditutup-tutupi dari bawahannya. Apa sesungguhnya yang terjadi? Saya mengajak Anda untuk menyimak kembali bagaimana sih pernyataan Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 dan mengapa Pak Mahfud MD menyatakan itu sebagai suatu pernyataan yang salah. Saya ajak Anda untuk menyimak lebih dulu pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang disampaikan rapat kerja dengan Komisi 11 DPR itu tanggal 27 Maret. Jadi kronologisnya begitu memang. Hari Senin tanggal 27 Maret Ibu Sri Mulyani bicara di Komisi 11 dan kemudian 2 hari berikutnya tanggal 29 Maret hari Rabu giliran Pak Mahfud MD menjelaskannya di Komisi 3 DPR RI. Interupsi pimpinan, interupsi. Saya kira terima kasih pimpinan. Penjelasan dari Ibu Menteri ini menarik soal surat. Ada baiknya jikalau surat ini di-share ya supaya terang benderang. Kita ingin terang benderang supaya jelas sebenarnya bagaimana, karena di masyarakat ini simpang siur. Apa yang penjelasan PPATK dan disampaikan Ibu Menteri ini berbeda. Kita kan ingin adil semuanya, tidak ingin satu institusi terpojok. Jadi kalau di-share ini lebih jelas. Terima kasih. Tadi kan sudah dibilang, sementara kan di-share. Kalau surat kami nggak bisa share Pak, karena di situ disebut konfidensial hanya untuk kepentingan Menteri Keuangan. Jadi nggak bisa. Namun kronologisnya bisa kami share. Jadi kami sekarang sampaikan, 1, Rebo tanggal 8 Maret Pak Mahfud menyampaikan ke media, ada transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan 300 triliun. Rabu itu 8 Maret. Kami kaget. Karena mendengarnya dalam bentuk berita di media. Kami cek kepada Pak Ivan, tidak ada surat tanggal 8 Maret ke Kementerian Keuangan. Kamis tanggal 9 bulan 3 2023, Kepala PPATK baru mengirim surat
nomornya SR-2748-AT.01.01-3 Romawi tahun 2023. Surat itu tertanggal 7 Maret, tapi baru kami terima by hand tanggal 9. Tanggal 8 sehari sebelumnya sudah disampaikan ke publik yang kami belum menerima. Namun surat ini berisi 36 halaman lampiran mengenai surat-surat PPATK ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan periode 2009 hingga 2023. Totalnya ada berapa, Bu? 196 surat di dalam 36 halaman lampiran. Bukan 200 ya, seperti yang Itu disampaikan. surat pertama. Oh, surat pertama. 196 surat dalam 36 halaman, yaitu surat-surat dari PPATK yang dikirim ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan periode 2009 hingga 2023. Di situ tidak ada data mengenai nilai uang. Jadi hanya surat ini kami pernah ngirim tanggal sekian, nomor sekian, dengan nama orang-orang yang tercantum di dalam surat tersebut atau yang disebutkan diselidiki oleh PPATK atau yang dicantumkan dalam PPATK. Sehingga kami juga tetap bingung, tanggal 9 belum terima surat tapi nggak ada angkanya. Saya meminta kepada Pak Ivan, suratnya yang ada angkanya di mana? Karena kami tidak bisa berkomentar. Hari Sabtu Pak Mahfud datang ke kantor kami untuk menjelaskan bahwa transaksi 300 triliun bukan merupakan transaksi di Kementerian Keuangan. Tapi kami belum menerima suratnya, jadi saya juga belum bisa komentar. Karena saya belum melihat. Baru hari Senin, tanggal 13 bulan 3 2023, Kepala PPATK mengirim surat kepada Menteri Keuangan. Surat nomor SR, _3160, AT.01.01, 3 Romawi 2023. Nah, surat yang hari Senin tanggal 13 ini, jumlah halaman lampirannya 43 halaman yang berisi daftar 300 surat yang ada di dalam slide ini yang kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai konstruksi dari beberapa informasi yang bisa di-share karena tidak menyangkut kerahasiaan dalam hal ini ya. Di situ ada angka 349 triliun. Nah, kami sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian angka 349 triliun dari 300 surat yang dikirimkan, yang ada di dalam lampiran surat tersebut. Ternyata surat ini, 300 surat ini, yang 349, 100 surat itu adalah surat PPATK ke APH lain. Jadi bukan ke kita. Ya memang begitu Pak. 100 surat PPATK ke APH lain dengan nilai transaksi 74 triliun. Itu ya. Itu periodenya tahun 2009 sampai 2023. Nah, 253 triliun yang ditulis di dalam 65 surat itu adalah data dari transaksi debit kredit operasional perusahaan-perusahaan dan korporasi yang tidak ada hubungannya dengan pegawai Kementerian Keuangan. Ini ada hubungannya dengan fungsi pajak dan bea cukai. Nanti kami jelaskan yang ini 253, terutama yang paling besar di 253 ini karena kemudian saya lihat semuanya, yang paling besar itu 189 triliun di satu surat. Satu single surat ada 189 triliun. Itu sangat besar. Maka kami melihat apa itu? Nah, jadi 253 triliun adalah sebetulnya transaksi dari korporasi, 74 triliun ada surat PPATK ke APH. Sehingga yang benar-benar berhubungan dengan kami terkait dengan kalau ini menyangkut tupoksi pegawai Kementerian Keuangan, ada 135 surat, nilainya 22 triliun.
Bahkan 22 triliun ini Bapak dan Ibu sekalian, 18,7 triliun itu juga menyangkut transaksi korporasi yang nggak ada hubungan dengan Kementerian Keuangan. Nanti kami akan lihat beberapa contohnya supaya. Jadi yang benar-benar nanti berhubungan dengan pegawai Kementerian Keuangan itu 3,3 triliun. Ini 2009 hingga 2023, 15 tahun, seluruh transaksi debit kredit dari seluruh pegawai yang di-inquiry tadi, termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli aset, jual beli rumah, itu 3,3 triliun. Dari 2009 hingga 2023. Juga di dalam 3,3 triliun ini adalah kami, Bapaknya sedang melakukan fit and proper atau Baperjaka, tolong minta data CX pegawai kita. Maka kita dapat transaksi dari pegawai itu. Jadi ya tidak ada dalam hubungannya dalam rangka untuk pidana atau korupsi atau apa, tapi kalau kita untuk ngecek tadi, untuk profiling dari risk pegawai kita. Jadi banyak juga beberapa yang sifatnya adalah dalam rangka kita melakukan tes integritas dari staf kita. Izin, Ketua mau konfirmasi Bu, masa sih gaji tunjangan, transaksi apa semua masuk, padahal PPATK itu analisis transaksi yang mencurigakan. Masa ada suratnya? Lalu Ibu dapat 300 surat dari 2009-2023, kan mestinya dilihat langsung tuh. Surat-surat yang sudah ada dikasih sebelum-sebelumnya itu pun nggak ada rupiahnya juga, Bu. Ya Pak, jadi ini yang 300 surat ini yang sebelah kiri bawah mungkin Bapak dan Ibu sekalian lihat. 300 surat yang tadi disampaikan dalam suratnya PPATK, ternyata 139 surat itu kami yang minta tadi, yang bagian kami kementerian, kami kan melakukan penyelidikan pajak, bea cukai, kami justru minta PPATK terhadap perusahaan ini dan yang lain-lain itu 139 itu yang sebelah kiri sana coba. Yang merupakan inisiatif PPATK tadi, proaktifnya PPKE 61. 100 surat dikirimkan ke APH. Iya kan? Jadi dalam hal ini yang 139 itu justru kami yang minta ke PPATK. Nah kalau kita lihat di inquiry kita, 57 adalah audit investigasi dari pajak bea cukai. Pajak bea cukai melakukan pengumpulan bahan keterangan 44. Yang 26 tidak dapat ditindaklanjuti, yang merupakan internal DJBC, DJP 10 surat, dan ada 2 surat yang tindak lanjut ke aparat penegak hukum. Sedangkan yang inisiatif PPATK tadi yang 61, 25 sudah kita tindak lanjuti dalam bentuk audit investigasi, pengumpulan barang keterangan dan klarifikasi, dan kalau yang tidak dapat ditindaklanjuti ada 12. Sedangkan penanganan internal pajak dan bea cukai ada 9. Jadi status dari 300 surat, di mana 100 itu bukan ke kami, ke APH yang lain, yang 200 surat itu semuanya sudah kita recap mengenai apa masing-masing dari surat ini. Statusnya sampai sekarang 82 audit investigasi, dan kalau itu ujungnya dalam bentuk hukuman disiplin sudah kita lakukan terhadap 193 pegawai. Jadi ini termasuk dalam yang tadi kami sampaikan, kami sendiri punya mekanisme untuk mendeteksi dan biasanya untuk bisa melakukan hukdis kita meminta tambahan keterangan. Ada 13 dari pegawai Kemenku yang memang kita limpahkan ke APH, karena memang kasus korupsi yang material. Jadi transaksi yang tadi yang 18,7 triliun yang menyangkut Kementerian Keuangan yang abu-abu ini nanti kami akan elaborasi supaya juga makin clear. Ada 11,38 triliun itu menyangkut informasi tadi, debit kredit dan informasi dari PTA. Kemudian ada 2,7 triliun PTB, 1,88 triliun PTC, 2,2 triliun PTD dan PTE, dan kemudian 452
miliar di PTF. Kami menggunakan dua yang terbesar saja dulu, 11,38 dan 2,78 triliun. Ini yang menyangkut Kementerian Keuangan ya, karena menyangkut pegawai Kemenku katanya. Satu yang 11,38. Sesudah kita lihat surat tersebut adalah begini. Inspektorat Jenderal kita sedang melakukan audit investigasi terhadap pegawai kita yang ada di kantor X. Untuk melakukan audit investigasi, Irjen meminta informasi transaksi dari PPATK. Informasi PPATK ini menyangkut transaksi perusahaan dengan nilai debit kredit perusahaan, katakanlah namanya perusahaannya PTA, jumlahnya 11,38 triliun. Jadi perusahaan A dipotret keluar masuk, beli ini, bayar gaji, segala macam, itu nilai totalnya digunggung 11,38. Informasi PPATK ini kemudian dipakai Irjen untuk melihat audit investigasi. Ternyata tidak ada dari 11,38 aliran dana ke pegawai yang sedang kita investigasi maupun ke keluarganya. Jadi ini kan belantara yang disebut spider web-nya itu dari berbagai transaksi. Tidak ada aliran dana ke pegawai Kemenku. Namun Inspektorat Jenderal tetap melakukan rekomendasi hukuman disiplin karena Inspektorat Jenderal meskipun dari data PPATK tidak ada aliran dana kepada pegawai Kemenku, Irjen menemukan pelanggaran lain yaitu yang bersangkutan menerima fasilitas dari WP yang lain, mungkin bukan yang perusahaan ini. Jadi kita bisa bayangkan 11,38 dibayangkan ada aliran dana mencurigakan, padahal ini adalah permintaan dari Irjen dan ternyata tidak ada. Namun kita tetap melakukan hukuman disiplin karena terhadap pegawai yang bersangkutan ditemukan mendapatkan pelanggaran dalam bentuk penerimaan fasilitas dari WP. Terus yang 2,7 triliun, ini juga sama. Irjen sedang melakukan investigasi dugaan pelanggaran oleh pegawai kita di kantor Y, dan oleh karena itu Irjen minta PPATK untuk transaksi yang diperkirakan berhubungan dengan si pegawai itu di kantor Y. Kita dapat transaksi 2,76 triliun dari perusahaannya perusahaan B. Namun sekali lagi juga di sini tidak ada aliran dana ke pegawai Kementerian Keuangan yang sedang diinvestigasi ataupun keluarganya yang berasal dari PPATK. Namun Irjen tetap melakukan hukuman disiplin terhadap 4 orang pegawai karena menemukan pelanggaran dalam bentuk tadi penerimaan uang dari WP dan juga kita bahkan melakukan pelimpahan ke aparat penegak hukum yaitu KPK. Dan ini sudah ada vonis pengadilannya. Kemudian untuk LHA PPATK tanggal 18 September 2015 yang nilainya disebutkan 107 miliar menyangkut PTY. PTY ini dimiliki oleh pegawai Kemenku, namanya Z katakanlah sebutkan. Ini saya random aja ya pakai ABCDEFG XYZ karena supaya tidak ada. Perusahaan dari pegawai ini bergerak di bidang investasi. Dan ternyata si pegawai kemudian ikut tax amnesty. Kemudian ada juga transaksi keluar masuk 16 triliun. Ini juga permintaan dari kami, Kementerian Keuangan, terhadap satu wajib pajak. Katakanlah PTA. Karena perusahaan ini terlibat dalam satu kasus. Dan dari LHA PPATK itu kami mendapatkan potensi penerimaan dengan surat ketetapan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak kita mendapatkan 148 miliar. Jadi artinya berbagai informasi ini adalah saling melengkapi untuk kami melaksanakan tugas. Laporan PPATK dengan nilai yang sangat besar 189 triliun di satu kasus saja, di satu surat. Ini ternyata adalah juga surat di mana Bea Cukai melakukan tadi inquiry dan kemudian mendapatkan
data dari PPATK dari sejumlah perusahaan untuk berbagai transaksi, dan kemudian PPATK dengan Bea Cukai bertemu untuk melakukan analisa bersama. Dan dari sisi kepabeanan tidak ada indikasi pelanggaran. Maka bahan tersebut diberikan ke pajak untuk dilihat apakah ada potensi dari sisi penerimaan pajak. 2 hari berselang, seperti saya sebutkan tadi, hari Rabu tanggal 29 Maret, giliran Pak Mahfud MD memberikan penjelasan kepada Komisi 3. Rapat berlangsung panas karena dilatar belakangi adanya perang statement, bahkan tantang-menantang antara Pak Mahfud MD dengan beberapa anggota Komisi 3. Nah, sekarang ke materinya yang menyangkut penjelasan Ibu Sri Mulyani tadi. Pemerintah Republik, saya baca kalau ini. Pemerintah Republik Indonesia senantiasa berkomitmen untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dengan mengoptimalkan koordinasi, kolaborasi, dan kerjasama antar kementerian lembaga negara. Oleh karenanya, sebagai amanat pasal 92 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Presiden membentuk KNKPP TPU. Saya jelaskan dulu ketika saya nyebut angka itu artinya itu apa. Pertama, tindak pidana pencucian yang itu adalah satu, transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan. Kalau profilnya menteri, kira-kira pendapatannya berapa? Kok tiba-tiba hartanya sekian? Nah, itu menyimpang dari profil. Bisa dicurigai sebagai tindak pidana belum tentu pencucian, tapi dicurigai. Bisa menurut undang-undang ini. Kedua, transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan Undang-Undang TPPU. Yang ketiga, transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana atau transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Nah, modusnya begini. Satu, kepemilikan saham pada perusahaan atas nama keluarganya. Dia, ya seperti yang baru diumumkan tuh, RAT. Dia laporannya sendiri sedikit, rekeningnya sendiri sedikit, tapi istrinya, anaknya, perusahaannya, nah itu patut dicurigai. Karena pekerjaannya. Apakah itu betul pencucian? Nah, nanti dibuktikan, tapi itu sudah memenuhi syarat. Yang kedua, pemilikan aset berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, diatasnamakan pihak lain, disimpan di tempat lain. Sekretaris Mahkamah Agung itu punya mobil mewah berapa, mobilnya disimpan di tempat lain. Platnya diganti. Kan muncul tuh di PPATK, itu pencucian uang, harus diperiksa. Yang ketiga, membentuk perusahaan untuk mengelola hasil kejahatan. Untuk perusahaan gitu, bikin hotel, hotelnya tidak ada yang beli, tapi asetnya besar sekali. Hotelnya ada orang masuk, hanya hotel melati, tapi uangnya ratusan miliar. Nah, itu bisa dicurigai sebagai pencucian uang. Ya. Penerimaan hibah yang tidak bergerak hasil kejahatan tanpa dilengkapi akta hibah. Tidak ada hibah. Ada yang hibah, dikirim ke ayahnya, ini nyogok misalnya, saya disuap 5 miliar. Lalu, di mana caranya nih? Dikirim ke ayah saya. Lalu ayah saya disuruh bikin hibah, oh ini dari ayahnya. Itu bisa. Ada juga yang rekening, saudara. Saya buka rekening, 10 miliar. Atas nama saya. Lalu ATM-nya diserahkan Pak Sahroni, Pak, ambil uang ini, sesuka-suka kamu. Namanya saya. Tapi Amba yang ngambil di ATM setiap kau butuh sampai habis. Itu pencucian uang. Ya.
Nah, yang dikerjakan dari data ini adalah kerja-kerja seperti itu. Menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menyimpan hasil kejahatan, melakukan transaksi pembelian barang fiktif, dilakukan pembayaran barang misalnya gini, dari transaksi dia kirim uang ke Gresik. Apa? Membeli sejadah produk Gresik dan peci. Jelas pengirimannya ke satu perusahaan, tapi barangnya tidak pernah balik. Dari Gresik tidak ada apa itu, untuk dibuat bom. Itu pencucian uang di bidang terorisme. Gitu. Kemudian menyimpan harta hasil kejahatan dalam safe deposit box atau tempat lainnya, masuk. Nah, saudara, dengan mengerti ini, maka saudara sekarang saya masuk ke dalam substansi perkaranya. Saudara, dari keterangan Bu Sri Mulyani tadi, saya ingin menjelaskan fakta dan nanti datanya bisa ambil di sini. Bisa saya tunjukkan di sana lalu ambil. Bahwa ada kekeliruan pemahaman Ibu Sri Mulyani dan penjelasan Ibu Sri Mulyani karena ditutupnya akses yang sebenarnya dari bawah. Sehingga apa yang beliau jelaskan tadi itu adalah data yang diterima tanggal 14 ketika bertemu dengan Pak Ivan. Sehingga disebut yang terakhir itu, yang semula ketika ditanya oleh Bu Sri Mulyani itu, ini apa kok ada uang 189? Itu pejabat tingginya yang eselon 1 itu. Oh, enggak ada Bu di sini. Enggak pernah ada katanya. Ini tahun 2020 kata Bu. Enggak pernah ada. Ada Pak Ivan. Enggak ada. Baru dia, oh iya nanti dicari katanya. Dan itu nyangkut 189. Nanti dijelaskan oleh Pak. Dan itu adalah pencucian uang, dugaan pencucian uang, cukai dengan 15 entitas. Tapi apa laporannya? Menjadi pajak. Sehingga kita diteliti, oh iya ini perusahaannya banyak, hartanya banyak, pajaknya kurang, padahal ini cukai laporannya. Apa itu? Emas. Ya. Impor emas, batangan yang mahal-mahal itu, tapi di dalam surat cukainya itu dibilang emas mentah. Diperiksa oleh PPT3, diselidiki. Di mana? Kamu kan emasnya emas sudah jadi, kok bilang emas mentah? Enggak. Ini emas mentah tapi dicetak di Surabaya. Dicari ke Surabaya, tidak ada pabriknya. Dan itu menyangkut uang miliaran, saudara. Tidak diperiksa. Laporan itu diberikan tahun 2017. Oleh PPATK. Bukan tahun 2020. 2017 diberikan. Tidak pakai surat tapi diserahkan oleh Ketua PPATK. Langsung kepada Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Dirjen Bea Cukai, Irjen Kementerian Keuangan dan 2 orang lainnya. Ini serahkan. Kenapa tidak pakai surat? Karena sensitif, masalah besar. 2 tahun tidak muncul, tahun 2020 dikirim lagi, tidak sampai juga ke Bu Sri Mulyani sehingga bertanya ketika kami kasih itu. Dan yang dijelaskan yang salah, di mana salahnya nanti? Saudara, saya sangat hormat kepada Bu Sri Mulyani. Dia teman kerja saya yang baik di dalam pemberantasan korupsi. Saudara tahu BLBI 20 tahun tidak bisa ditagih karena dibebankan Kementerian Keuangan. Saya minta impres ke Presiden, sudah berhenti berdebat, saya ambil semua. Bisa itu? Teman saya dia, dalam banyak hal, IKN apa gitu. Kalau saya kagum, kalau di kabinet menerangkan masalah apapun yang paling bisa menjadi sederhana bagi dia anggaran negara. Sehingga saya percaya dia Menteri Keuangan terbaik. Tetapi akses dari bawah tidak masuk. Sehingga saya sampaikan hal sebagai berikut. Data agregat. Ya, berikutnya. Halaman berikutnya. Data agregat transaksi keuangan, nih. Transaksi keuangan yang
349 triliun itu dibagi ke dalam 3 kelompok. Satu, transaksi keuangan mencurigakan di pegawai Kementerian Keuangan. Kemarin Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 menyebut hanya 3 triliun. Yang benar 35 triliun. Ya, nanti dia nanti ada data nanti Anda ambil. Kemudian transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Itu besarnya 53 triliun. Plus sekian. Kemudian transaksi keuangan terkait kewenangan Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPU yang belum diperoleh data sebesar 260,1 triliun, sehingga jumlahnya 349 triliun fix. Nanti kita tunjukkan suratnya. Nah, ketika ditanya Bu Menterinya kaget karena tidak masuk laporannya. Karena yang menerima surat by hand itu, ya orang yang ada di situ yang bilang ke Bu Sri Mulyani, Bu, udah ada surat itu loh. Kata PPATK ini suratnya. Baru dijelaskan tapi beda. Ini laporannya pencucian uang di bidang bea cukai, lalu yang dihitung pajaknya sedikit dong. Jadinya. Berapa yang terlibat nih? Nih. Yang terlibat di sini jumlah entitasnya itu dari Kementerian Keuangan 491 orang. Jangan bicara Rafael misalnya. Rafael sudah ditangkap, selesai loh. Di laporan ini ada jaringannya. Bukan Rafaelnya. Rafael selesai sudah ditangkap itu kan pidananya, bukan tindak pidana pencucian uang. Kalau saya ketangkap korupsi, loh, istri saya, anak saya, ayah saya, apalagi perusahaan cangkang gitu. Kan banyak itu entitasnya. Nah, yang kasus 189 itu saudara adalah ya itu untuk 15 entitas tapi hanya dikeluarkan 1 entitas. Padahal di laporan kami 15 nih, ini, lalu diambil 1, ini sudah selesai pajak katanya. Nanti dicek, saudara. Ya. Jadi di situ, ya. Kenapa 200? Betul 200 yang sampai ke Kementerian Keuangan. Karena yang 100 itu disampaikan ke LH lain, tapi terkait dengan pajak dan bea cukai. Cuma langsung dikirim ke LHA. Jadi 300 yang terkait dengan itu. Di mana salahnya? Kan tinggal kita katakan ini ada yang diserahkan ke Kementerian Keuangan sebagai penyidik, ada yang langsung ke polisi, ke KPK, ke Kejaksaan Agung dan macam-macam. Itu uraiannya kan ada di situ. Ya. Yang ini jumlah LHA, yang Kementerian Keuangan 200, yang Kementerian Lembaga 1, kemudian kepada aparat penegak hukum 99, tapi itu semua terkait dengan pajak dan cukai. Saudara. Jadi jumlahnya 349.874. 187. Nah. Iya, tetapi supaya diingat ya bahwa ini agregat. Saya tidak mau menyebut. Kalau bukan agregat itu sebabnya sebenarnya saudara. Halaman berikut. Karena pengertian ini pada tanggal 20 Maret kami bersepakat dengan Menteri Keuangan untuk tidak ribut-ribut. Karena kesepakatannya begini. Kementerian Keuangan akan melanjutkan untuk menyelesaikan semua LHA. Waktu itu sudah oke. Yang diduga TPPU dari PPATK, baik menyangkut pegawai Kementerian Keuangan maupun pihak lainnya. Seperti yang telah dilakukan oleh Dirjen Pajak yang telah berhasil. Malah kami mengatakan, dari banyak itu kami menemukan
Menteri Keuangan itu sudah berhasil mengembalikan 7,0 triliun ya untuk pajak ya, karena dihitung pajak, jadi hitung pencucian uang 7,8 triliun untuk pajak, dan dari bea cukai masuk 1,1 triliun menjadi 8,11 triliun yang kembali dari laporan-laporan 349 ini. Sekali lagi 349 itu saya diminta menjelaskan betul-betul oleh Presiden, jelaskan kepada rakyat melalui gedung DPR bahwa TPPU itu artinya itu, beda dengan korupsi. Nah, orang nggak ngerti bedanya, lalu Menteri Keuangan korupsi itu nggak ada. Ini laporan TPPU. Saya yakin Bu Sri Mulyani itu, saya tahu betul itu. Sampai dia nangis di televisi, diwawancarai Rossi, diwawancarai Andi Noya, nangis. Saya tahu dia hatinya hancur. Dia bilang akan saya perbaiki ini anu. Ya saya tambah datanya. Kok alun tuh begitu? Kok mulanya 56 jadi 500? Sesudah dihitung itu, saya minta coba kasihkan saya lagi semuanya, agregatnya. Nah itulah yang saya kirim ke Bu Sri Mulyani. Jadi tidak benar kalau Bu Sri Mulyani baru menerima tanggal sekian. Enggak, nanti saya kasihkan pada saudara, ada daftarnya. Yang pertama itu tanggal 10 Juni tahun 2009. Sampai 300. Sampai 300 saudara. Yang terakhir itu 11 Januari 2003. 300 itu. Rinciannya tadi. 200 Kementerian Keuangan. Ya, 1 KL, yang 1 ini. Yang non ASN tadi banyak loh. 570 yang terlibat. Nah itu pencucian uang. Nah, saudara, tentu Komite TPPU akan melakukan evaluasi terhadap LHA yang diduga TPPU dan telah dikirimkan PPATK kepada APH untuk mengoptimalkan penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Jadi kita optimalkan. Nah, saudara sekalian, saya nanti ingin minta waktu sedikit saja untuk dijelaskan oleh saya. Tolong ini ditayangkan nih yang penyerahan surat-surat sejak tahun 2009 dilewatin aja. Ini halaman 1 sampai 24 surat. Ada nomornya semua. Ada tujuannya kepada siapa. Halaman 2 25 sampai 46. Halaman 3 47 sampai 66. Sampai 300 lah. Nanti saudara lihat sendiri. Tidak akan ditutup-tutupi. Katanya mau minta data, saya kasih data. Tapi agregat. Nah dari data yang agregat ini, kalau saudara ingin, silakan. Itu DPR. Saya kan nyebut agregat. Angka untuk setiap surat ini sudah ada juga. Sehingga apa kesimpulan saya? Bu Sri Mulyani tidak punya akses terhadap laporan-laporan ini. Sehingga keterangan yang terakhir pun di Komisi 11 itu jauh dari fakta. Karena bukan dia nipu, dia diberi data itu, data pajak, padahal ini data bea cukai. Tadi penyelundupan emas itu. Yang tidak tahu siapa yang bohong. Tapi itu faktanya. Kalau tidak adu data, mari. Saudara mau ngundang kan? Adu data. Nah, kalau kita simak lagi pernyataan dari kedua orang itu clear ya. Pak Mahfud MD menyebut data Ibu Sri Mulyani itu salah. Karena memang kalau tadi kita simak terjadi banyak sekali perbedaan data-data yang antara bukan hanya perbedaan data yang tapi besaran datanya juga berbeda antara yang disebutkan oleh Ibu Sri Mulyani dan yang disebutkan oleh Pak Mahfud MD. Nah, mengapa sekarang Pak Mahfud MD menyebutnya tidak ada perbedaan? Apakah memang data Ibu Sri Mulyani yang benar dan dengan begitu berarti data Pak Mahfud itu salah, dia mendapat masukan yang salah dari PPATK, atau Pak Mahfud yang salah membaca data dari PPATK? Kemungkinan lain sesungguhnya pernyataan Pak Mahfud MD itu benar bahwa data Ibu Sri Mulyani salah. Tapi ada faktor lain yang memaksa Pak Mahfud MD mengubah sikap dan pernyataannya. Tafsirnya saya kira bisa macam-macam. Mungkin saja, ini kalau kita berpikir positive thinking, ini bagian strategi dari Pak Mahfud MD agar Ibu Sri Mulyani itu tidak kehilangan muka dan mau bekerja sama menuntaskan kasus tindak pidana pencucian uang ini, atau ada
pertimbangan lain. Kan Pak Mahfud juga menyatakan akan membentuk Satgas tadi dan melibatkan beberapa unsur lain termasuk dalam hal ini unsur intelijen, yakni Badan Intelijen Negara gitu ya. Kita jadi teringat ketika berlangsung rapat kerja dengan Komisi 3, anggota fraksi PDIP Johan Budi Sabto Prabowo itu mengingatkan Pak Mahfud MD agar jangan membuat gaduh karena dia sebagai juru bicara Pak Jokowi, pernah jadi juru bicara Pak Jokowi, itu Johan Budi tahu bahwa Pak Jokowi itu tidak suka dengan menteri yang membuat gaduh di luar. Jadi salah-salah Pak Mahfud MD bisa direshuffle. Saya mengingatkan pada kita semua, apakah itu anggota DPR Komisi 3 maupun yang di depan kita ini, Menko Polhukam, Kepala PPATK, semua itu punya kotoran, Pak. Punya sisi gelap. Mungkin ketika kita berkuasa, tidak ada yang berani mengusik-usik itu. Saya alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan bekerja di lembaga yang saya jadi tahu banyak, Pak, tentang kotoran-kotoran orang lah, kira-kira begitu. Tapi itu saya simpan saja gitu. Jadi saya meminta teman-teman di Komisi 3 jangan mengancam-ancam. Pak Mahfud juga jangan mengancam-ancam juga. Karena sekali lagi menjadi anggota DPR cuma 5 tahun, itu pun kalau nggak di PAW, gitu kan. Jadi Menko Polhukam juga gitu Pak Mahfud. Belum tentu 5 tahun loh. Kalau di reshuffle, apalagi ada rame-rame begini. Pak Jokowi, saya pernah di Pak Jokowi, Pak. Saya pernah jadi juru bicara Pak Jokowi. Pak Jokowi itu paling nggak suka sama menteri yang berdebat di luar, Pak. Langsung di reshuffle sama dia. Tentu saya berdoa dan saya mengagumi Pak Mahfud. Pak Mahfud tidak di reshuffle gara-gara ini. Jadi yang mana nih yang benar gitu ya? Apakah cuma strategi Pak Mahfud atau memang ada tekanan terhadap Pak Mahfud? Salah satunya tentu saja reshuffle. Nah, Pak Mahfud soal ini harus Anda jelaskan secara transparan kepada publik. Sebab sejak Anda membuka data ini ke publik, itu banyak kalangan yang mendukung Anda untuk membongkar semuanya. Siapa saja yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang 349 triliun dan kemana saja dananya itu mengalir. Apakah ada tokoh-tokoh politik atau pejabat tinggi negara yang terlibat? Apakah dana-dana itu juga mengalir ke partai-partai politik? Karena sebelumnya kan PPATK itu juga menyinggung adanya dana dari tambang, korupsi di tambang itu yang masuk ke partai politik. Bahkan partner saya, Bung Rocky Gerung, itu sudah menyatakan membentuk amikus Mahfud, teman Mahfud, gitu. Dan ratusan profesor dari berbagai perguruan tinggi juga sudah membuat pernyataan mendukung Pak Mahfud untuk menuntaskan kasus tindak pidana pencucian uang sebesar 349 triliun itu. Kalau tiba-tiba sekarang ini berakhir begitu saja, anti klimaks dan dinyatakan tidak ada perbedaan data dengan Kementerian Keuangan alias case close, reputasi Pak Mahfud yang jadi pertaruhannya. Jangan sampai seperti bunyi pepatah, panas tahun itu hilang karena hujan sehari. Jejak panjang perjalanan hidup Pak Mahfud, reputasi yang dibangun sekian lama itu bisa hilang begitu saja dalam sekejap. Tapi menurut saya yang lebih berbahaya lagi itu kalau publik itu jadi apatis dan skeptis dalam soal pemberantasan korupsi. Karena mereka semua nanti bisa sampai pada kesimpulan ya semua pejabat publik itu sama saja gitu. Ini meminjam istilah yang saya kira pernah disampaikan oleh Pak Mahfud MD sendiri, walaupun konteksnya tentu saja berbeda ini. Malaikat sekalipun tuh kalau masuk ke dalam sistem di Indonesia ini akan menjadi iblis. Saya Rizwan Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.